Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 pada kesempatan ini akan membahas materi tentang radiobiologi yang beranggotakan saya sendiri, Ratu Nisha Lovena dengan NIM 18231058 dan rekan saya Besti Devita 18231077 dan Nadifah Nurisman 18231129. Yang mana materi pertama kita akan membahas tentang pengertian radiasi yang akan saya bahas sendiri. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya. Radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau disebut juga dengan foton adalah jenis radiasi yang tidak mempunyai massa dan muatan listrik. Misalnya adalah sinar gamma dan sinar X. Beberapa modalitas pencitraan yang menggunakan sinar X adalah pesawat sinar X, mamografi, dental, CT scan, dan lain sebagainya. Nah, radiasi ini bisa terjadi dalam bentuk panas, suara, dan cahaya. Radiasi bisa dirasakan atau dilihat seperti cahaya atau terdeteksi melalui instrumen khusus seperti X-ray. Nah, ada dua jenis radiasi. Yang pertama yaitu radiasi ionisasi. Nah, beberapa jenis radiasi memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi partikel. Secara umum, hal ini melibatkan sebuah elektron yang terlempar dari cangkang atom elektron yang akan memberikan muatan positif. Nah, hal ini sering mengganggu dalam sistem biologi dan menyebabkan mutasi dan kanker. Jenis radiasi umumnya terjadi di limbah radioaktif dan sampah. Nah, ada tiga utama radiasi yang ditemukan oleh Rutherford, yaitu alfa, beta, dan sinar gamma. Nah, ini dia menggunakan sumber radioaktif dan menemukan bahwa sinar menghasilkan memukul tiga daerah yang berbeda. Nah, salah satu dari mereka menjadi positif, nah yang lainnya menjadi netral, dan ada yang menjadi negatif. Nah, dia menyimpulkan radiasi yang terdiri dari tiga sinar ini dan memberikan nama dari huruf pertama dari abjad Yunani, yaitu alfa, beta, dan gamma. Yang pertama yaitu radiasi alfa. Peluruhan alfa adalah jenis peluruhan radioaktif di mana inti atom memancarkan partikel alfa dan dengan demikian mengubah atau meluruhkan menjadi atom dengan nomor massa 4 kurang dan nomor atom 2 kurang. Nah, namun karena massa partikel yang tinggi sehingga memiliki sedikit energi dan jarak yang rendah, partikel alfa dapat dihentikan dengan selembar kertas atau kulit. Yang kedua yaitu radiasi beta. Peluruhan beta adalah jenis peluruhan radioaktif di mana partikel beta ini atau elektron atau positron ini dipancarkan. Nah, radiasi beta minus terdiri dari sebuah elektron yang penuh energi. Radiasi ini kurang terionisasi daripada alfa, tetapi lebih daripada sinar gamma. Nah, elektron seringkali dapat dihentikan dengan beberapa sentimeter logam. Yang ketiga yaitu radiasi gamma. Radiasi gamma ini atau sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik, seperti penghancuran elektron positron. Radiasi gamma terdiri dari foton dengan frekuensi lebih besar dari 1919 Hz. Nah, radiasi gamma ini bukan elektron atau neutron sehingga tidak dapat dihentikan hanya dengan kertas atau udara. Penyerapan sinar gamma lebih efektif pada materi dengan nomor atom dan kepadatan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu radiasi non-ionisasi. Nah, radiasi non-ionisasi ini sebaliknya yaitu mengacu pada jenis radiasi yang tidak membawa energi yang cukup per foton untuk mengionisasi atom atau molekul. Nah, ini terutama mengacu pada bentuk energi yang lebih rendah dari radiasi elektromagnetik. Nah, apa aja yang termasuk radiasi elektromagnetik itu? Contohnya kan gelombang radio, gelombang mikro, radiasi terahertz, cahaya inframerah, dan cahaya yang tampak. Getaran atau elektronik, konfigurasi valensi molekul dan atom. Namun efek biologis yang berbeda diamati untuk berbagai jenis radiasi non-ionisasi. Nah, yang pertama radiasi neutron. Nah, radiasi neutron adalah jenis radiasi non-ion yang terdiri dari neutron bebas. Nah, ia tidak mengionisasi atom dengan cara yang sama bahwa partikel bermuatan seperti proton dan elektron tidak menarik elektron karena neutron tidak memiliki muatan. Namun, neutron mudah bereaksi dengan inti atom dari berbagai elemen, membuat isotop yang tidak stabil dan karena itu mendorong radioaktivitas dalam materi yang sebelumnya non-radioaktif. Proses ini dikenal sebagai aktivasi neutron. Nah, yang kedua yaitu radiasi elektromagnetik.
Nah, radiasi elektromagnetik ini mengambil bentuk gelombang yang menyebar dalam udara kosong atau dalam materi. Radiasi ini memiliki komponen medan listrik dan magnetik yang berosilasi pada fase saling tegak lurus dan ke arah propagasi energi. Nah, radiasi elektromagnetik diklasifikasikan ke dalam jenis menurut frekuensi gelombang. Nah, jenis ini termasuk ke dalam gelombang radio, gelombang mikro, radiasi terahertz, dan juga sinar X dan sinar gamma. Dan ada dua jenis radiasi dalam radiasi elektromagnetik, yaitu radiasi pengion dan non-pengion. Ketiga, cahaya. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang terlihat oleh mata manusia, sekitar 400-700 nanometer atau sampai 380-750 nanometer. Nah, lebih luas lagi, fisikawan menganggap cahaya sebagai radiasi elektromagnetik dari semua panjang gelombang, baik yang terlihat maupun tidak. Keempat, yaitu radiasi termal. Nah, radiasi termal adalah proses di mana permukaan benda memancarkan energi yang panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi inframerah dari radiator rumah tangga biasa atau pemanas listrik adalah contoh dari radiasi termal. Nah, seperti panas dan cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah bola lampu pijar bercahaya. Nah, radiasi termal dihasilkan ketika panas dari pergerakan partikel bermuatan dalam atom diubah menjadi radiasi elektromagnetik. Gelombang frekuensi yang dipancarkan dari radiasi termal adalah distribusi probabilitas tergantung pada suhu dan untuk benda hitam asli yang diberikan oleh hukum radiasi Planck. Efek radiasi terbagi menjadi dua, yaitu efek deterministik dan efek stokastik. Nah, deterministik ini muncul seketika atau beberapa minggu setelah terkena radiasi yang ditandai dengan keluhan baik umum maupun lokal yang sulit dibedakan dengan penyakit lainnya, di mana yang biasanya itu nafsu makan berkurang, mual, lesu, lemah, demam, keringat berlebih sehingga menyebabkan kematian. Nah, sedangkan keluhan lokal adalah eritem atau kulit memerah, pedih, gatal, bengkak, melepuh, memborok, dan kerontokan rambut. Efek stokastik munculnya berlangsung lama setelah penyinaran radiasi seperti kanker, kerusakan somatik, cacat pada keturunan, kerusakan pada genetik, katarak, hingga kemandulan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya Nadifa Norisman akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang interaksi radiasi dengan biologi. Interaksi radiasi pengion dengan materi biologis diawali dengan interaksi fisika, yaitu proses ionisasi. Elektron yang dihasilkan dari proses ionisasi akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, bila penyerapan energi langsung terjadi pada molekul organik dalam sel yang mempunyai arti penting seperti DNA. Sedangkan interaksi secara tidak langsung bila terlebih dahulu terjadi interaksi radiasi dengan molekul air dalam sel, yang efeknya kemudian akan mengenai molekul organik penting. Interaksi radiasi dengan materi biologi merupakan proses yang berlangsung secara bertahap. Tahap awal adalah tahap fisik dan tahap akhir adalah tahap biologis. Yang pertama yaitu tahap fisik. Tahap fisik merupakan tahap terjadinya absorpsi energi radiasi pengion sehingga menyebabkan proses eksitasi dan ionisasi pada molekul atau atom penyusun bahan biologis. Proses tersebut berlangsung sangat singkat dalam waktu 10⁻16 detik. Proses terurainya molekul air oleh radiasi pengion, reaksinya yaitu radiasi pengion ditambah H2O menjadi H2O- ditambah elektron. Yang kedua yaitu tahap fisikokimia. Tahap fisikokimia adalah tahap lanjutan, yaitu ion yang terbentuk pada tahap awal mengalami reaksi termasuk reaksi dengan molekul air lainnya, sehingga terbentuk radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu atom atau molekul bebas yang tidak bermuatan dan mempunyai sebuah elektron tidak berpasangan pada orbit terluarnya. Reaksi kimia dalam tahap fisikokimia adalah H2O akan bereaksi membentuk radikal bebas OH- dengan reaksinya H2O menjadi H+ ditambah OH-.
Radikal bebas OH- dapat membentuk peroksida H2O2 yang bersifat oksidator kuat dengan reaksinya OH- ditambah OH- menjadi H2O2. Yang ketiga yaitu tahap kimia dan biologi. Tahap kimia dan biologi yang berlangsung dalam beberapa detik dan ditandai dengan terjadinya reaksi antara radikal bebas dan peroksida dengan molekul organik sel serta inti sel yang terdiri atas kromosom. Reaksi ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan terhadap molekul-molekul dalam sel. Jenis kerusakannya bergantung pada jenis molekul yang bereaksi. Yang keempat yaitu tahap biologis. Tahap biologis ditandai dengan terjadinya tanggapan biologis yang bervariasi, bergantung pada molekul penting mana yang bereaksi dengan radikal bebas dan peroksida yang terjadi pada tahap ketiga. Proses ini berlangsung dalam orde beberapa puluh menit hingga beberapa puluh tahun, bergantung pada tingkat kerusakan sel yang terjadi. Beberapa akibat dapat muncul karena kerusakan sel, seperti kematian sel secara langsung, pembelahan sel terhambat atau tertunda, serta terjadinya perubahan permanen pada sel anak setelah sel induknya membelah. Materi selanjutnya yaitu indikator biologi radiasi. Biologi radiasi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh dari ionisasi radiasi dalam tubuh makhluk hidup. Secara umum, efek kerusakan jaringan biologis akibat radiasi ionisasi diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, efek somatik non-stokastik atau deterministik. Adalah efek kerusakan pada tubuh manusia yang terpapar radiasi yang pasti akan terjadi bila dosis radiasi yang diterima tinggi. Sebagai contoh adalah kemerahan pada kulit dan pembentukan katarak. Keparahan efek ini sesuai dengan dosis yang diterima. Yang kedua, efek somatik stokastik. Efek stokastik adalah efek yang dapat terjadi kemunculannya bersifat random dan tergantung pada hukum probabilitas. Jadi, efek ini adalah all or one. Dapat mengalami efek ini atau tidak sama sekali. Contohnya, leukemia dan beberapa neoplasma. Efek kerusakan ini dapat terjadi bila tubuh terpapar radiasi oleh dosis radiasi sebesar apapun. Yang ketiga, efek genetik stokastik. Radiasi pada organ reproduksi dapat merusak DNA sel dalam sperma dan sel telur. Kerusakan ini dapat terjadi berupa abnormalitas kongenital pada keturunan individu yang terradiasi. Efek ini tidak memiliki dosis ambang rangsang, jadi tidak ada kepastian bahwa efek ini akan terjadi atau tidak. Dan oleh sebab itu, efek genetik termasuk efek stokastik. Baiklah, sekian dari saya.